Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan di pagi yang indah Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami percaya sebagaimana kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati. Hari ini pun bahkan hari kami ke depan nanti, kami percaya penyertaan Tuhan akan selalu ada dan memberkati kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi penghiburan, dan terus menjadi hikmat untuk kami dapat mengerti dan belajar rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 29 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Karehon hamu mapinggol muna, jalaro mahamu tuau. Tangion hamu ma, asa mangu lutut dimunai. Jadi baheno kuma tuhamu padan saliling-lilingna. Ima padan parasian nasik tongi, tu si David nasutupa mubah. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan disampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mendengar adalah sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. Banyak orang lebih suka bicara daripada mendengar. Mendengar itu diperlukan kesabaran, ketaatan untuk mau mendengar dengan baik. Tuhan memberikan kepada kita indera untuk mendengar itu lebih banyak daripada indera untuk berbicara. Oleh sebab itu, dari dasar penciptaan kita pun, Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Mendengar suara Tuhan, mendengar sesuatu yang baik, itu yang diinginkan Tuhan. Tapi karena banyaknya pergumulan dan persoalan hidup, kita mau kitalah yang didengarkan. Kita mau Tuhan tahu semua apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Sehingga kita mau hanya meminta dan meminta. Sehingga ketika apa yang kita minta belum diberikan, kita kecewa dan kita pergi menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak semula Tuhan sudah menjadikan segala sesuatunya amat baik. Langit dan bumi beserta segala isinya diberikan kepada kita untuk kita menikmatinya dengan baik. Tentu kalau Tuhan sudah menyediakan yang baik dan yang terbaik bagi kita, kita tidak perlu lagi meragukan kebaikannya. Sejak semula, pemeliharaannya sungguh nyata atas kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang engkau alami, penderitaan, rasa sakit, jangan pernah mencari-cari jalan keluar, mencari-cari jawaban, dan menjauh dari Tuhan. Tetapi datanglah dan teruslah mendekat kepada Tuhan. Dengarkan apa yang dipinta, apa yang diharapkan Tuhan di dalam firman-Nya kepadamu. Sebab itulah renungan kita pada hari ini. Yesaya mengingatkan bangsa Israel yang kala itu dalam penderitaan,
dalam puncak rasa sakit mereka di pembuangan. Mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka diizinkan dibuang untuk mengalami satu proses pembentukan yang diizinkan Tuhan terjadi. Dalam penderitaan itulah Yesaya mengingatkan bahwasannya mereka tidak boleh lagi mengandalkan pikiran, kekuatan, dan kemauannya saja. Tetapi sebaliknya, hendaklah kiranya mereka meletakkan semua harapannya hanya kepada Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan Tuhan kepada kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Mau dengar-dengaran akan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan berkata lagi kepada bangsa itu, dan tentu ini juga disampaikan kepada kita, maka kamu akan hidup. Jadi ketika kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan. Kita akan beroleh kebahagiaan yang kekal yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji-janjinya. Nah, itu janji yang abadi yang diberikannya kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita datang selalu kepadanya, mau mendengar apa yang dikehendakinya. Jika kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, apa yang kita harapkan, yang kita minta diberikan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada Tuhan. Supaya kita tahu memakai apa yang diberikan Tuhan dengan baik untuk kemuliaan namanya. Supaya kita terus bersyukur dan merasakan kalau apa yang kita miliki ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Demikian jugalah sebaliknya. Ketika kita dalam kesusahan, penderitaan, rasa sakit, datanglah dan sendengkanlah telingamu untuk mendengarkan seruan Tuhan, supaya engkau dimampukan dan juga diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan sekalipun itu adalah sebuah tantangan yang berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi mencari-cari jawaban, mencari-cari jalan keluar di luar daripada Tuhan. Jangan lagi melakukan itu dalam hidupmu, tetapi datanglah dan dengarkanlah seruannya. Biarlah Tuhan yang memelihara hidupmu. Biarlah Tuhan yang menjadikan hidupmu seturut dengan kehendak-Nya. Percayalah, yang terbaik sudah disiapkan Tuhan dan diberikan kepadamu. Karena Dia adalah Allah yang baik, yang maha kuasa, yang mencintai kita sampai selamanya. Datanglah dan dengarkanlah Tuhan agar kamu hidup, agar engkau beroleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk terus mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah sumber kehidupan kami di bumi ini, di dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan segala sesuatu yang kami miliki. Tetapi biarlah Engkau yang menjadi kekuatan perlindungan kami di dalam menjalani kehidupan. Berkati kami hari ini, mampukan untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil, dan kami boleh menikmati buah yang baik daripadamu. Dan biarlah kami terus bersyukur di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Lindungi, berkati dan mampukanlah kami untuk memilih yang baik dalam hidup ini, sebagaimana yang Engkau kehendaki kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.